Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat terus ya, meskipun kita melakukan pembelajaran secara online. Semangat terus dalam belajarnya, semangat terus dalam beribadahnya. Karena kita bukan memberhentikan proses pembelajaran, memberhentikan rutinitas kita di sekolah, tetapi kita hanya mengubah tempatnya saja. Yang awalnya kita melakukan pembelajaran di sekolah, sekarang kita melakukannya di rumah. Yang dimana kalian awalnya sholat duhanya di sekolah sebelum belajar, sekarang sholat duhanya di rumah sebelum kalian mengikuti pembelajaran. Gitu. Baiklah, langsung saja mungkin kita melakukan proses pembelajaran kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mempelajari tentang pembagian ruas garis dalam bidang datar. Nah, jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu gambar ini, maksud dari gambar ini. Jadi soal tersebut sebenarnya simple, tapi kalian harus tahu dulu kira-kira apa sih yang dikatakan oleh soal itu. Jadi tidak cuma sekedar soal jawab, tapi kita juga harus tahu ilustrasinya gimana di bidang kartesius ini. Nah, misalkan titik P ini terletak di garis AB. Titik P ini kan terletak di garis AB ya. Nah, titik A, titik P, dan titik Q ini dia menghasilkan sebuah vektor A, kemudian vektor P, dan juga vektor B gitu. Nah, maka untuk mengetahui letak yang ini biasanya soalnya itu dari ketahui titik A, titik B nya udah tahu. Kemudian kita mau cari titik P nya gimana. Titik P nya itu kita cari dengan cara rumus ini, XP. XP itu sama dengan M dikali XA plus M dikali XB per M plus N. Nah, kemudian YP itu sama dengan M dikali YA plus M dikali YB per M plus N. Nah, XA XB nya yang mana? Ini XA nya, ini XB nya ini. Kalian harus tahu ya. Jadi XA itu adalah nilai X dari titik A, YA itu adalah nilai Y dari titik A, XB itu adalah nilai titik X dari titik, nilai X maksud ibu nilai X dari titik B. Kalau YB itu adalah nilai Y dari titik B gitu. Nah, kemudian bu, NM nya tuh dapat dari mana? NM ini kan ada tuh di soal-soalnya NM. Nah, NM ini ada dua jenis ya, dia bisa positif atau bisa negatif. Gimana tuh cara menciraminya, bahasa Palembangnya tuh? Cara menciraminya itu adalah kita gambar dulu AB, misalkan titik AB. Nah, ternyata di soal tersebut dia mengatakan bahwa yang titik P ini atau titik yang ingin kita cari itu dia berada di tengah-tengah dari titik AB ini, seperti ini, berada di tengah-tengah. Maka M dan N nya itu akan bernilai positif seperti ini. A ke P itu adalah 3, P ke B itu adalah 6, maka positif semua hasilnya. Nah, bagaimana bu yang ada negatifnya? Yang ada negatifnya berarti ini titik P nya itu berada di luar dari titik AB, nah, atau garis AB. Nah, titik P nya kan tidak ada di antara AB kan. Nah, atau bahasa kerennya itu jika titik P ini pada perpanjangan ruas, jadi ada kata-kata perpanjangan. Nah, berarti dia ini kan jarak A ke B itu adalah 9, jarak B ke P itu adalah 4, tetapi N nya itu akan bernilai negatif dan M nya itu akan bernilai positif seperti ini. Nah, kan M AB itu kan adalah M nya yaitu 9, kemudian BP itu adalah N nya minus 4. Kenapa minus? Karena dia perpanjangan ruas atau di luar AB gitu. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi misalkan ada titik A, kemudian ada titik B, kemudian ada lagi informasi soalnya itu titik P ini terletak di antara AB. Nah, ingat tuh, kalau terletak di antara AB berarti M dan N nya bernilai positif semua. Nah, kemudian ternyata sudah dikasih tahu nih perbandingan MN nya 2 dan 3 berbanding 3. Berarti kalau kita mau ilustrasiin, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi
MN nya itu berbanding 2 dan 3, dan ini gimana, ini positif semua karena dia berada di AB. Berarti kalau berada di AB berarti berada di tengah-tengah, misalkan di sini A, di sini B. Nah dia tuh titik P nya itu ada di tengah-tengah, jadi di sini yang sebelah kiri dari titik P itu adalah M nya, sebelah kanan dari titik P itu adalah N nya gitu. Nah yang N inilah yang bernilai positif semua ya sebenarnya. Nah kemudian ini kita sama saja seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus XP YP seperti sebelumnya yang ini. Nah XP YP nya, kemudian kita menentukan MN nya, udah tadi kata saya tadi, MN nya ini M nya, ini N nya, dan semuanya bernilai positif karena dia berada di antara AB. Nah kemudian kita tinggal masukin aja ke rumusnya XP YP nya. XP N nya berapa? N nya itu adalah 3 dikalikan dengan XA. XA nya itu ini 3, ini XA, ini YA, XB, kemudian ini YB. Nah plus 2 M nya itu adalah 2 dikali dengan YB. YB nya itu adalah 10. Maaf, bukan YB ya, tapi XB. XB nya itu adalah minus 7. Kemudian kita bagikan dengan M plus N. M nya mana? M nya itu adalah 2, N nya itu adalah 3. Baru kita sederhanain, 3 kali 3 9, 2 kali 7 14. Karena ini kita kalikan juga, plus kali ini jadi minus, di sini minus. Kemudian 2 plus 3 sama dengan 5. Baru kita jumlahin yang atasnya, kemudian kita bagiin dengan 5. Nah kemudian YP ini rumusnya seperti ini. N nya berapa? N nya 3 dikalikan dengan YA. YA nya itu adalah minus 5 ya, ini YA nya minus 5 plus 2 dikali dengan 2 ini dapat dari M nya 2 kan. Kemudian kita kalikan dengan YB. YB nya adalah 10 per M plus N. M nya 2, M nya 2, N nya 3. Jadi kita tulis di sini. Kemudian baru kita sederhanain, minus kali plus minus, 5 kali 3 15, plus 2 dikali 10 sama dengan 20 dibagi dengan 5 sama dengan 1. Jadi koordinatnya itu adalah minus 1,1. Kenapa? Kita harus tulis dulu X nya ya, baru Y nya tulis. Nah selesai sampai sini. Ini baru contoh untuk yang P nya terletak di antara AB. Bagaimana P nya? Kalau P nya itu terletak setelah garis AB atau KL ya kalau di kasus yang ini, atau bahasa kerennya dia ngomongin jika titik A terletak pada perpanjangan KL. Nah itu maksudnya berarti ada panjang KL, nah dia itu setelahnya. Nah maka dia itu M nya akan bernilai positif dan N nya akan bernilai negatif. Nah kita masuk ke contoh soal. Di sini ada titik K, titik L. Titik A ini terletak perpanjang KL. Ingat, perpanjang KL berarti KL nya seperti ini kasusnya. Maka M nya bernilai positif, N nya bernilai negatif. Nah ini M nya, ini N nya. Kalau M nya bernilai positif berarti M nya 5. Kalau N nya bernilai negatif berarti N nya minus 4. Nah ini kita masuk ke sini. Nah kemudian ini sudah rumus yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, sama saja. Nah kemudian untuk XA YB nya sama saja seperti cara mencarinya, tapi Ibu jelasin lagi ya. N nya tadi itu adalah minus 4 dikalikan dengan XK nya. XK nya ini dia menggunakan KL ya. XK nya itu adalah yang ini 12 plus M nya itu adalah 9 dikalikan dengan XL nya itu adalah 2. Kemudian kita bagiin dengan M plus N. M plus N nya itu adalah 9 plus minus 4. Nah sama dengan minus 4 dikalikan dengan 12 itu minus 48 plus 9 kali 2 18 per 5. 5 ini dari 9 min 4 ya, sama dengan minus 6 hasilnya. Nah sama saja seperti YP. YP itu cara mencarinya sama, dimana kalian menggunakan rumus ini. N nya berapa? N nya minus 4. Kemudian kalikan dengan YK. YK nya itu berapa?
YK mana? YK nya ini minus 3, kemudian ditambahkan dengan N, M maksud ibu M adalah 9, di sini tulis 9, kemudian dikalikan dengan YL, YL nya itu adalah 7, kemudian dibagi dengan M plus N nya berapa? M nya 9, N nya minus 4, sehingga menghasilkan minus kali minus plus, jadi plus berapa? 4 kali 3 12, plus 9 kali 7 itu adalah 63. Nah, kemudian kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 15. Jadi koordinat titik A itu adalah minus 6,15. Nah, di sini ada asal kemampuan. Silakan kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan pada penjelasan Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.